Nah, di episode terakhir kita kali ini spesial buat kalian. Karena di sini saya mengundang dua bintang tamu sekaligus, yaitu Irma dan Marawis. Assalamualaikum akang-akang. Waalaikumsalam. Boleh gak nih perkenalan dulu? Boleh. Dari akang dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Egulana dari kelas 11G. Di sini sebagai perwakilan Eskul Firma. Namanya? Nama saya Muhammad Izar Ramzi dari kelas 11C. Di sini sebagai wakil dari Eskul Marawis. Nama saya Rafael Kubar dari kelas 11G. Di sini perwakilan dari Eskul Marawis. Salam kenal akang-akang. Salam. Di sini saya ada pertanyaan untuk akang Irma dulu ya. Akang Raif. Aku punya pertanyaan nih buat anak Irma yang kata orang-orang dikenal pada soleh-soleha, Amin. pada agamis juga, pokoknya teh Islami, masya Allah. Nah itu teh bener gak? Kalau dari anak Irma sendiri, kita itu menganggap perkataan itu sebagai doa. Kan dalam sebuah keterangan, perkataan manusia itu adalah doa. Jadi, walaupun banyak orang yang cap kita sebagai seorang agamis, yang soleh-soleha, tapi itu tuh jadi motivasi buat kita untuk terus tingkatkan ibadah kita, istiqomahan kita, biar apa yang mereka katakan itu benar adanya. Jadi tidak semata-mata mereka berkata seperti itu tuh karena kita nggak sesuai dengan yang mereka katakan. Masya Allah. Selanjutnya untuk akang-akang Marawis. Terus akang-akang Marawis juga sama juga dikenal dengan anggota-anggota yang gak kalah. Masya Allah tabarakallah nih. Ceritain dong kenapa kalian tertarik untuk ikut Eskul Marawis ini. Saya tertarik Eskul Marawis karena memang saya suka mainin alat musik sama bisa sebagai mengembangkan kreativitas kita sebagai siswa. Kan katanya akang suka mengenal musik ya. Kenapa memilih Marawis? Kenapa gak kayak musik gitar yang lainnya? Jujur karena emang lebih gampang sih Marawis dibanding yang lain. Sama sekalian fisik Marawis itu kebanyakan yang ditepak. Jadi sekalian bisa membuat tangan lebih kuat juga. Ya. Manfaatnya olahraga ya. Untuk akangnya? Untuk saya pribadi, kenapa tertarik dengan Eskul Marawis? Karena saya senang di bidang musik dan hobi juga bermain alat musik pukul dan ingin melestarikan dan menjaga kebudayaan seni musik Islam. Kalau boleh tahu dari kapan nih suka Marawisnya? Saya udah main Marawis dari kelas 3 SD. Oh, 3 SD? Keren. Saya juga sebenarnya dari MS sih lumayan tertarik sama Marawis alat musik itu karena emang seru aja. Nah, untuk selanjutnya, untuk Kang Raib, Irma tuh ekskulnya kayak gimana sih? Maksudnya tuh kayak selama forum kegiatan apa aja yang dilakuin? Banyak dikenal orang-orang kan Irma itu sebagai eskul yang agamis. Pasti dong kita banyak program atau kegiatan yang agamis, dimulai dari belajar baca Al-Quran, belajar baca kitab kuning, belajar syiar nakwa dan lain sebagainya. Pokoknya banyak deh. Ya, kalau untuk ekskulnya itu tiap hari atau gimana? Karena eskul Marawis ini eskul agamis, jadi kita adakan forum atau kumpulannya itu khusus hari Jumat, yang dimana hari Jumat itu sebagai penajanya hari kalau dalam agama Islam. Oh, ya. Untuk Marawis, orang-orang juga kepo kayaknya sama jawaban dari pertanyaan yang aku mau tanyain ini. Ya, waktu kalian mainin alat Marawis, apalagi yang dipukulnya pakai telapak tangan, itu sakit gak sih sebenarnya? Sebetulnya untuk sakit itu kan pasti ya, karena kita memukul alat musik itu agar menghasilkan suara yang bagus, harus memukulnya dengan keras. Pernah gak sih sampai luka dalam gitu? Pernah, bahkan sampai ada juga yang berdarah. Tapi sebelum untuk
memakai alat, kita sudah latihan sebenarnya menggunakan kaleng dan tangan lebih terbiasa dengan rasa sakit dan keras untuk memukul alat. Kalau boleh tahu di Marawis selain apa itu namanya? Ini darbuka, Ya, selain itu ada lagi nggak yang lain nama? ada banyak. Boleh sebutin nggak? Ya, diantaranya ada agir yang besar kayak tong ya. Ya. Terus ada kepak. Nah, itu alat yang paling dominan sakit tangannya. Kepak. Terus ada kecrek yang suaranya kayak kecil-kecil gitu. Kalau paling susah apa ya? Kira-kira alat musik yang dimaininnya? Itu paling susah ini. Sebagian besar sih orang bilang ini paling susah. Karena harus menggunakan pelantikan dari permainan. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Ini untuk Irma dan Marawis ya. Kan bentar lagi tahun ajaran baru dan tentunya bakal ada siswa-siswi baru. Nah, gimana sih cara atau hal yang kalian lakuin buat narik perhatian mereka buat masuk ke ekskul kalian? Boleh dari Akang Irma dulu. Kalau untuk cara mengajak siswa-siswi baru pada tahun baru, kita sih mulai kembangin anak-anak dari Irma itu kan banyak yang berbakat, kayak yang jago adan, yang lantunan ayat Al-Qur'annya bagus. Nah, itu tuh kita semaksimal mungkin buatkan sebuah kreasi video. Jadi melalui itu anak-anak anggota Irma ini bisa apa sih namanya melihatkan bakatnya gitu. Jadi kan otomatis orang-orang juga tertarik akan hal itu. Oh, untuk Terus kalau Marawis sih jika diberi kesempatan tampil ya misalnya pada saat kami atau demo ekskul ya buat para siswa baru, kami akan berusaha mungkin memberikan penampilan yang terbaik, yang paling bagus supaya para murid baru itu merasa wah bagus banget ya ekskul, jadi mereka merasa tertarik untuk ekskul. Dan kalau diberikan kesempatan oleh kesiswaan untuk melakukan sosialisasi, kita ingin melakukan promosi pada kelas 10 dengan cara membuat poster atau mendatangi kelas mereka langsung gabung pada SMS. ya. Pertanyaan terakhir mengenai bulan Ramadan ya, Kang. Untuk Akang Marawis dulu ya. Kan banyak tuh ibu-ibu atau bahkan kita juga nih ya ketika kita masak, terus kita tuh nyobain masakan kita, tapi nyobainnya tuh di ujung lidah. Nah, itu tuh batal gak sih? Untuk mencicipi rasanya bagi ibu sebenarnya boleh sih mencicipi, cuman jangan sampai tertelan. Kan ibu-ibu mah wajar ya masak buat keluarga, buat persiapan ke puasa. Soalnya kalau misalnya nggak dicicipi takut rasanya gak sesuai atau malah gak enak. Ya untuk ibu-ibu boleh-boleh saja sih sebenarnya, cuman punya makhluk ya sehingga saya sama sebisa mungkin jangan sampai tertelan, takutnya malah membatalkan puasa. Untuk kakangnya, sebenarnya batas makan sahur tuh ketika imsak atau pas adzan subuh sih? Nah, ada perbedaan sendiri dari kata imsak sama adzan subuh. Jadi imsak ini dari bahasa Arab yang artinya berhenti. Jadi imsak ini buat orang-orang Islam yang puasa itu harus berhenti sebelum adzan subuh. Kenapa? Karena mereka itu perlu persiapan untuk sholat subuh di waktu yang selanjutnya gitu kan. Karena kan imsak ini buat kita persiapan untuk melaksanakan sholat subuh, mulai dari bersih-bersih, mandi gitu kan, sama mempersiapkan diri untuk sholat fajar juga. Jadi sebenarnya boleh-boleh aja sih kalau kita masih makan setelah waktu imsak, asalkan jangan pas ada subuhnya aja kita makan, kan batal. Iya. Eits, bentar-bentar. Gimana kalau sebelum lanjut kita tanya dulu ke Pak Soleh? Itu kan banyak ibu-ibu yang pada saat bulan puasa itu masak, terus pas nyicipin masakannya, cobain itu boleh apa enggak? Baik. Nah, terkait masalah tadi ya, merasakan mencicipi, ada juga yang bilang memperbolehkan asalkan tidak terlalu ditelan. Yang penting kerasa di lidahnya itu sudah cukup aman. Terus apalagi aman, misalkan ada anaknya atau suaminya ikutan juga, tolong dirasain dia bisa kayak gitu. Terima kasih. Batas makan sahur itu sebenarnya pas imsak atau pas adzan subuh? Batas akhirnya imsak itu kan menahan.
Jadi alangkah baiknya 10 menit sebelum azan itu sudah berhenti. Bukan berarti pas azan itu sebelum azan ya 3 menit sebelum azan itu udah nggak boleh, nggak, masih bisa. Asalkan pas azan teng udah berhenti, seperti itu. Ya, jadi sekali lagi imsak itu adalah batasan ya maksimumnya 10 menit sebelum azan itu udah selesai seharusnya. Tapi jika lo masih ada memungkinkan untuk pengen minum lagi atau ada yang masih bersih-bersih dulu itu tidak apa-apa. Yang penting pas azan selesai gitu. Oke teman-teman, sekian ya dari pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawabannya. Untuk penutupan, aku penasaran nih, boleh gak sih akangnya mainin sedikit aja alat musiknya? Boleh, boleh. Baik teman-teman, sekian ya dari podcast hari ini. Terima kasih ya yang udah menonton. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.